Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini Ibu akan jelaskan lagi materi mengenai gagasan pokok dan pendukung. Nah, perlu diketahui dulu bahwa dalam sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ingat ya, dalam satu paragraf pasti akan memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita bahas satu persatu. Gagasan pokok adalah hal yang menjadi inti sebuah paragraf. Nih, gagasan pokok adalah hal yang menjadi inti sebuah paragraf. Kita garis bawahi inti. Nah, setelah itu, gagasan pokok disebut juga kalimat utama. Jadi, kalimat utama dengan gagasan pokok itu sama. Nah, jadi jika ada pertanyaan, perintah untuk mencari gagasan pokok, perintah untuk mencari kalimat utama, atau perintah untuk mencari pokok pikiran, itu adalah hal yang sama. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita harus mengetahui dulu letaknya, bahwa ternyata letak kalimat utama itu ada di dua tempat, bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, salah satu ya, bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, karena gagasan pokok ini hanya terdiri dari satu kalimat. Nah, harus diketahui dan harus diingat, gagasan pokok itu hanya terdiri dari satu kalimat, entah di awal paragraf yaitu kalimat pertama atau di akhir paragraf itu kalimat terakhir. Bagaimana cara membedakannya? Nah, harus ingat materi ini. Jika gagasan pokok letaknya di akhir, harus ada kata kunci simpulan. Nah, jadi jika gagasan pokok itu letaknya di akhir, harus ada kata kunci simpulan. Nah, kata kunci simpulan itu apa saja? Ini dia, harus dihafalkan. Oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Nah, jika ada keempat kata ini, salah satu dari empat kata ini, berarti itu kalimat utamanya adalah akhir paragraf. Jika ada kata ini, nah jika tidak ada, berarti letak kalimat utamanya itu adalah yang pertama atau awal paragraf. Kita masuk ke contoh. Nih, sini ada sebuah paragraf, kita baca dulu. Mita memiliki kucing. Kucing Mita berwarna coklat. Mita sangat senang memelihara kucing tersebut. Nah, kita sudah baca nih paragrafnya, lalu cari gagasan pokoknya. Tadi katanya letak gagasan pokok atau kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, kita tentukan dulu kalimat pertamanya atau awal paragrafnya yang mana. Oh, yang ini, Mita memiliki kucing. Nah, lalu kalimat terakhirnya itu adalah Mita sangat senang memelihara kucing tersebut. Bentar ya, di garis bawahi dulu. Kita memelihara kucing, Mita sangat senang memelihara kucing tersebut. Nah, kita sudah memilih awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, kita lihat di akhir paragraf apakah ada kata kunci simpulan atau tidak. Nah, jika tidak ada berarti yang awal, jika tidak ada berarti yang akhir. Ternyata di akhir paragraf atau di kalimat terakhir itu tidak ada kata kunci simpulan. Nah, dengan begitu berarti gagasan pokok pada paragraf yang pertama ini adalah kalimat pertama yang letaknya ada di awal paragraf, yaitu Mita memiliki kucing. Kita tandai dulu ya. Nah, Mita memiliki kucing itu adalah gagasan pokok yang letaknya di awal paragraf karena tidak ada kata kunci simpulan. Nah, selanjutnya paragraf yang kedua. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat yaitu joglo.
Sunda memiliki adat musik tradisional yaitu angklung. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan kesenian. Nah, lihat di sini, kita lihat apakah ada kata kunci simpulan atau tidak di akhir paragrafnya. Oh, ternyata ada kata kunci simpulannya di sini, ada oleh karena itu. Nah, berarti jika ada oleh karena itu, karena termasuk salah satu kata kunci simpulan, nah berarti gagasan pokoknya itu adalah yang terakhir. Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan kesenian. Nah, itu ya, jadi bisa dibedakan. Karena paragraf pertama tidak ada kata kunci simpulan, berarti gagasan pokoknya yang pertama. Nah, paragraf 2 karena ada kata kunci simpulan, berarti gagasan pokoknya yang terakhir atau kalimat terakhir. Nah, itu dia gagasan pokok. Sekarang bagaimana dengan gagasan pendukung? Kita baca dulu pengertiannya. Gagasan pendukung adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Nah, di sini menjelaskan. Nah, kita lihat lagi, balik lagi ke paragraf. Paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi dalam satu paragraf itu pasti ada gagasan pokoknya, pasti ada juga gagasan pendukungnya. Nah, pokok itu yang menjadi inti masalah, sedangkan gagasan pendukung itu yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, tadi kalau gagasan pokok itu hanya terdiri dari satu kalimat, nah sedangkan gagasan pendukung itu jumlahnya lebih dari satu kalimat. Karena dalam sebuah paragraf, keseluruhan kalimatnya itu adalah gagasan pendukung kecuali gagasan pokok. Nah, kita lihat lagi contoh paragraf yang tadi. Mita memiliki kucing. Kucing Mita berwarna coklat. Mita sangat senang memelihara kucing tersebut. Nah, tadi kita sudah mencarinya bahwa ternyata kalimat pertama ini sudah termasuk gagasan pokok. Nah, dengan begitu, karena dalam satu paragraf ini akan ada gagasan pokok dan akan ada gagasan pendukung. Nah, dengan begitu berarti selain kalimat pertama itu termasuk gagasan pendukung. Jadi kalimat kedua dan kalimat ketiga itu termasuk gagasan pendukung. Nah, ini dia. Gitu. Jadi gagasan pendukung itu adalah semua kalimat kecuali kalimat utama. Itu karena fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalimat pertama ini sudah termasuk gagasan pokok. Nah, kalimat kedua dan kalimat ketiga itu termasuk gagasan pendukung. Seperti itu. Nah, jadi jika dalam satu paragraf ada 3 kalimat, nah misalnya ada 3 kalimat dalam satu paragraf contoh. Nah, berarti gagasan pendukungnya itu ada terdiri dari 2 kalimat. 1 gagasan pokok, yang 2-nya itu gagasan pendukung. Nah, gitu. Jadi misal dalam satu paragraf ada 5 kalimat, berarti gagasan pendukungnya itu terdiri dari 4 kalimat karena yang satu kalimatnya itu adalah gagasan pokok. Seperti itu. Nah, kita contoh yang kedua. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat yaitu joglo. Sunda memiliki alat musik tradisional yaitu angklung. Oleh karena itu, Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan kesenian. Nah, tadi sudah diketahui bahwa gagasan pokoknya itu terletak di akhir atau kalimat terakhir ini adalah gagasan pokok. Berarti yang termasuk gagasan pendukungnya itu adalah sisanya. Nah, kalimat lain yang tidak termasuk gagasan pokok berarti dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Seperti itu.
gitu. Nah, jadi semua kalimat itu memiliki posisinya masing-masing. Ada yang berfungsi sebagai gagasan pokok, ada juga yang berfungsi sebagai gagasan pendukung. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.